Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian atau mengaji belajar hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan hadis nomor 4. Semoga dengan mempelajari hadis dari baginda Rasulullah SAW kita mendapatkan kemudahan serta mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Allahumma amin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Min kitabil wafi syarah hadis Arba'in An-Nawawi min kitabi Dr. Mustafadib Al-Lugha wa Dr. Muhyiddin Mistu min Imam An-Nawawi nafa'ana bi ulumihim fi daraini wa min kitabil Al-Anwar Al-Muhammadiyah syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah di Syekh Hisham Kamil Hamid wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini, amin. Proses penciptaan manusia dan kesesudahannya atau al-a'malu bi khawatimiha. Kalau dari kitab Al-Wafi ini judulnya, karena di sini terjemahan judulnya adalah proses penciptaan manusia dan kesesudahannya. Nah, dari kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Syekh Hisham Kamil judulnya Al-A'malu bi khawatimiha. Pekerjaan itu harus diselesaikan. Pekerjaan itu yang dilihat adalah hasil akhirnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalika thumma yakunu mudghatan mithla dzalika thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'in kalimat bi kasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fa yasbiqu alaihil kitabu fa ya'malu bi amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha, rawahul Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Nah, artinya hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang dipercaya dan layak untuk dipercaya. Kemudian inna ahadakum, sesungguhnya di antara kita atau kita itu akan dikumpulkan pada rahim ibu kita arba'ina yauman pada 40 hari pertama dikumpulkan dalam bentuk air mani. Itu 40 hari pertama. Kemudian 40 hari berikutnya kita ada di dalam perut ibu kita dalam berbentuk alaqah. Kalau mani tadi nutfah, kalau misalkan alaqah itu berbentuk segumpal darah. Nah, kemudian 40 hari berikutnya berbentuk mudghah, segumpal daging. Kemudian summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin yang ada di dalam rahim seorang ibu. Itu 40 hari berikutnya setelah 40 hari ketiga tadi. Artinya masuk ke 40 hari keempat. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat. Allah perintahkan supaya dituliskan beberapa hal kepada calon bayi tadi. 4 hal. Yang pertama adalah rezekinya, kemudian ajalnya, kemudian perbuatannya, amalnya, kemudian syaqiyun. Apa syaqiyun? Syaqiyun itu lawan dari bahagia. Ya, kesusahannya, au sa'idun, masa bahagianya itu dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fa wallahilladzi la ilaha ghairuhu, kata Rasulullah, dan demi Allah, bahwasanya tidak ada zat yang layak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati, bahwasanya di antara kalian ada yang mengerjakan perbuatan ahli surga, kemudian jarak antara dia dan surga itu hanya sehasta saja, hanya dekat sekali, kemudian telah didahului oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang ini di akhir hayatnya mengerjakan perbuatan ahli neraka, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan sebaliknya wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, jika ada seseorang yang mengerjakan perbuatan ahli neraka, kemudian didahului oleh kehendak Allah bahwasanya orang ini, ketetapan Allah, maksudnya ketetapan Allah bahwasanya orang ini di akhir hayatnya mengerjakan perbuatan ahli surga, dan jarak antara neraka dan perbuatan dia tadi hanya sahasta, kemudian di akhir hayatnya mengerjakan perbuatan ahli surga, karena Allah telah menuliskan ketetapannya, dia akan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, baik kawan-kawan, hadis yang kita bacakan tadi tentang perbuatan harus diselesaikan. Perbuatan yang dilihat itu adalah akhir dari pekerjaan itu sendiri. Nah, ini juga berkaitan dengan proses penciptaan manusia. Hadis ini menurut beberapa imam, yaitu kita bisa temukan di kitab Sahih Bukhari itu pada hadis nomor 336. Kemudian kita juga bisa menemukan hadis yang diriwayatkan pada kitab Sahih Muslim itu di nomor hadis 2643. Kemudian kita bisa menemukan di Sunan Abu Daud itu di nomor hadis 4708. Kita bisa temukan juga di kitab Sunan Imam At-Tirmidzi nomor hadis 2138, dan terakhir di Sunan Ibnu Majah itu di muqaddimahnya di nomor 76. Nah, di sini kita coba lihat dulu biografi seorang periwayat yang meriwayatkan hadis ini. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud, atau lebih dikenal sebagai dengan nama Ibnu Mas'ud. Beliau adalah seorang sahabat yang masuk Islam pada tahun ke-6 Hijriah. Beliau memiliki kunyah atau panggilan namanya Abu Abdurrahman. Kemudian beliau juga termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk juga sahabat yang pertama kali membaca Al-Quran dengan suara jahar, kemudian baik sekali pemahaman fikihnya. Beliau juga termasuk salah seorang sahabat yang hijrah pasca wafatnya Rasulullah SAW, hijrah ke Kufah. Kemudian setelah beberapa tahun Rasulullah wafat, di pemerintahannya khalifah yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, beliau kembali ke Madinah dan akhirnya beliau wafat di Madinah. Nah, beliau ini meriwayatkan hadis sebanyak 848 hadis. Nah, termasuk sahabat besar yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 11 sahabat besar yang meriwayatkan hadis. Kemudian beliau wafat pada tahun 32 Hijriah, itu di umurnya ke-60 tahun. Nah, baik. Kita coba jelaskan penjelasan dari hadis al-a'mal bi khawatimihah ini. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat bahwasanya proses penciptaan manusia itu yang pertama adalah dia berbentuk mani. Nah, berbentuk mani atau bahasanya adalah nutfah, itu 40 hari. 40 hari
berbentuk nutfah di rahim seorang ibu. Kemudian 40 hari kedua yang ada dalam rahim ibu dia berbentuk alaqah. Alaqah itu adalah segumpal darah. Segumpal darah mulai berbentuk segumpal darah di rahim seorang ibu. Kemudian di 40 hari berikutnya dia membentuk segumpal daging. Nah, segumpal daging yang ada dalam rahim seorang ibu. Nah, setelah masuk ke 40 hari berikutnya, artinya 40 hari keempat, atau kalau kita hitung menurut bulan, artinya setelah 4 bulan, nah di sanalah Allah mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam rahim bayi tersebut. Nah ya, kalau di dalam hadis disebutkan per 40 hari, tapi jika kita ingin mempermudah memahaminya, 40 hari selama 3 kali 40 hari itu artinya 120 hari. 120 hari dihitung dalam hitungan bulan adalah 4 bulan. Nah, artinya setelah 4 bulan ruh itu ditiupkan ke dalam rahim seorang ibu. Nah, di janin tersebut. Nah, setelah ditiupkan janin tersebut, dituliskanlah rezeki. Rezekinya 4 hal tadi, rezekinya, kemudian ajalnya, kemudian amal perbuatan manusia, kemudian kesedihan dia, kemudian kebahagiaan dia yang akan dia alami selama dunia, semuanya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita sebagai manusia, kalau misalkan hal itu sudah menjadi takdir dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia bagaimana? Apakah hanya pasrah? Apakah hanya mengikuti jalur sebagaimana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, disinilah seorang manusia harus memiliki usaha, ikhtiar. Bagian dari keimanan kepada takdirnya Allah. Nah, takdir itu tidak kita ketahui sebagai manusia, kita tidak tahu bagaimana takdir kita esok hari. Bahkan beberapa waktu ke depan kita tidak tahu. Nah, bentuk ketidaktahuan kita, bentuk keimanan kita terhadap kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu, maka kewajiban kita untuk berusaha. Usaha kita, kalau kita melihat penjelasan dari hadis ini, usaha kita perlu hingga akhir. Nah, usaha yang kita lakukan sampai ujung dari titik klimaks tersebut. Karena yang diajarkan dalam hadis ini, semua proses yang ada di muka bumi ini tidak ada yang instan. Bahkan penciptaan manusia pun itu ada prosesnya, kecuali penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nah, penciptaan manusia di muka bumi ini ada prosesnya, dan itulah menjadi sunnatullah yang perlu manusia kita sebagai hamba Allah perlu kita ikuti, perlu kita jalani proses tersebut hingga sampailah kepada akhir dari tujuan kita melakukan perbuatan tersebut. Apa keinginan kita? Apa hasil yang kita inginkan dari usaha tersebut? Banyak usaha, proses belajar, kemudian bekerja, kemudian studi, perlu dikerjakan sampai tuntas, perlu dilakukan sampai tuntas hingga kita bisa mendapatkan hasil dari usaha kita tersebut. Nah, sekarang kalau misalkan kita, Allah saja mengajarkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada para umatnya, manusia itu diciptakan melalui beberapa proses, itu tidak hanya kita ketahui, bisa kita ketahui dari hadis baginda Rasulullah SAW. Nah, kita juga bisa melihat dari firman Allah, yaitu firman Allah di surah yaitu Al-Hajj ayat 5. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin
summa min mutqatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Wahai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna proses penciptaan tersebut. Tapi yang mayoritas Allah menciptakan sempurna, ahsanut taqwim, penciptaan manusia. Kemudian di surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 juga disebutkan proses penciptaan manusia. Nah, kita bacakan juga ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, kata Allah, dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati tanah itu berupa air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqatan mudghatan fa khalaqnal mudghata 'izama fakasawnal 'izama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu, kata Allah, kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Kemudian lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging kembali. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Sempurna penyempurnaannya. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, artinya adalah proses penciptaan manusia itu ada. Kita dapat mengetahui proses penciptaan manusia ada dalam hadis. Dalam hadis disebutkan tiga tahap proses penciptaannya. Nah, kemudian dalam Al-Quran lebih lengkap lagi, 7 proses penciptaan manusia. Nah, ini menyebutkan bahwasanya proses penciptaan manusia itu sampai ia dilahirkan melalui 7 tahapan. Nah, itu yang bisa kita lihat, kita ambil hikmah bahwasanya proses penciptaan yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran maupun hadis perlu kita serapi, perlu kita jalankan, perlu kita tekuni juga. Maksudnya kita mengerti bahwasanya untuk kita terapkan, melakukan segala macam kegiatan yang ada di muka bumi ini harus ada prosesnya, tidak instan. Ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada 2 ulama yang mencoba untuk mendefinisikan ruh tersebut. Yang pertama Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya ruh itu adalah jasad yang halus yang mengalir di badan, yang bercampur dengan air di dalam tubuh kita. Itu pendapatnya Imam Nawawi. Sedangkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya mengatakan ruh itu adalah elemen padat atom, unsur paling kecil yang ada pada badan kita. Nah, itu menurut 2 imam tadi, yaitu beliau memiliki pemikiran tersebut pada masanya. Belum ada belum ada ilmu kedokterannya, alatnya belum begitu canggih. Nah, ya, beliau sudah bisa menemukan cara berpikir seperti tadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan ilmu pengetahuan. Nah, kita berbicara masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berbicara masalah takdir. Takdir telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik itu masalah rezeki kita, kemudian masalah ajal kita, kemudian perbuatan kita, amal kita di dunia, kemudian syaqiyun itu kesedihan kita, hal-hal yang tidak baik, kemudian sa'idun perkara masalah kebahagiaan kita telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas
kita sebagai manusia, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita pasrah dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, konsep keberimanan kita kepada takdir Allah tersebutlah yang menjadi motivasi kita untuk berbuat. Nah, ketika kita berbuat dan kita tahu hasil akhirnya, dan disitulah keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita belum tahu bagaimana takdir kita, ya kita terus berusaha. Nah, itu bentuk dari beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, menjadi motivasi kita untuk berbuat. Nah, terakhir di sini amal yang dilakukan kita, amal itu dinilai dari hasil akhirnya. Ya, mungkin kita banyak melihat ada beberapa, tidak banyak, mungkin ada beberapa yang melakukan usaha, kemudian ketika sudah maksimal, sudah kerja keras, tetapi hasilnya belum sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, biasanya kalau kejadiannya seperti itu, ada rasa kepuasan karena sudah maksimal, sudah berbuat sekeras mungkin, dan itulah bukti takdir yang Allah tentukan untuk dia. Nah, tapi kalau misalkan sebaliknya, tidak ada usaha, tidak ada kerja keras, kemudian hasilnya rugi, yaitu wajar. Itu bukan bentuk dari keberimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah orang yang tidak beriman, karena tidak mau berusaha, tidak mau percaya. Dia hanya pasrah saja. Nah, seperti itu. Nah, terakhir yaitu tentang proses atau penciptaan atau faedah yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Ya, ada beberapa poin yang bisa kita petik. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala maha segalanya, bisa melakukan apapun, bisa menciptakan manusia dengan cara kun fayakun, dan bisa juga menciptakan manusia dengan melalui prosesnya. Nah, tapi sunnatullah berlaku, proses penciptaan manusia itu dilakukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya ruh itu ditiupkan ke rahim seorang ibu pada setelah 120 hari. Nah, itu dia. Yang selanjutnya adalah ruh itu perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu tentang ruh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, janin itu ketika sudah ada dalam rahim seorang ibu, maka haram bagi siapapun untuk menggugurkan janin tersebut. Kemudian selanjutnya, Allah itu mengetahui segala macam perbuatan hambanya. Nah, Allah maha segalanya, maha tahu. Kemudian perbuatan itu, amalan itu harus dikerjakan sampai selesai. Harus ada penyelesaiannya. Nah, itu yang bisa dipetik dari hadis tadi yang terakhir adalah su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu adalah asalnya berasal dari kebiasaan dari manusia tersebut. Nah, berbicara tentang su'ul khotimah, ini terakhir, ada beberapa sebab yang menjadi penyebab orang itu menjadi su'ul khotimah. Yang pertama adalah dia meremehkan sholat. Nah, meremehkan sholat, entah tidak mau mengerjakan sholat atau menganggap sholat itu tidak wajib. Nah, itu salah satu sebab su'ul khotimah seseorang. Su'ul khotimah itu adalah meninggalnya dalam keadaan
yang tidak baik, meninggalnya dalam keadaan melakukan perbuatan keburukan, perbuatan buruk, perbuatan maksiat, itu su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan yang kurang baik, meninggalkan dunia. Yang kedua adalah menyakiti saudaranya sesama muslim, menyakiti dengan perbuatan dengan tangannya, menyakiti dengan lisannya, itu salah satu penyebab menjadi di jalan na'udzubillah su'ul khotimah. Yang ketiga sebelum terakhir adalah memiliki kebiasaan untuk meminum hal-hal yang memabukkan, meminum benda-benda yang memabukkan. Nah, ya sekarang mungkin barangnya tidak hanya khamar atau minuman keras, tapi benda-benda narkoba yang lain dan yang lain-lain ketika disalahgunakan untuk hal yang sementara, nikmat sementara, maka itu bisa menjadi penyebab orang tersebut di hari akhirnya su'ul khotimah. Dan yang terakhir adalah durhaka kepada orang tua. Maka sebaiknya kita banyak berbakti kepada orang tua, kepada ibu-ibu, bapak kita selagi masih ada. Kalau kita jauh dari orang tua kita, kami jauh dari orang tua, beda pulau, ya kita selalu memberi kabar, nelpon menanyakan kabar orang tua, 2 hari 3 hari sekali ya kita komunikasi. Ya semoga itu bisa menjadi jalan kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Nah, dari semua ini semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang dituliskan dalam takdirnya, orang-orang yang mengerjakan perbuatan ahli surga, dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam perbuatan yang baik, dalam perbuatan yang melaksanakan amalan ahli surga. Nah, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.